goresan apa namanya, seperti diukir sob. Dan ini nampak bekas terbakar sobat ya. Wah, ini kalau dibiarin bisa tumbang ini. Salam Sandikala bersama dua kacamata. Sobat, itu di depan kita itu ya ada kuburan. Nah, itu dari sini nampak pohon sakralnya sob ya. Kelihatannya sudah gede ukurannya itu sob. Gimana sob? Ngeri nggak lihat kuburan? Tentu saja tidak ya sob ya. Karena kuburan itu sebetulnya asik untuk dikonten sobat. Karena kalau kita amati kuburan itu, tiap wilayah itu punya ciri khas yang berbeda-beda sobat. Bahkan dalam satu areal pemakaman, bentuk makamnya satu dengan yang lain tuh selalu berbeda. Dari situ kita bisa lihat keunikannya. Pasti ada yang unik sob. Dan pasti juga ada yang misteri sobat. Ayo mulai kita lihat ada apa saja di kuburan ini sob. Ini yang di depan kita ini adalah cungkup tempat keranda mayat ya sobat ya. Cuma kalau saya lihat itu nampak ya keranda mayatnya ini ada terletak di bawah sini, dan penutup keranda mayatnya itu tuh nempel di cungkupnya itu sobat. Cungkup ini beratapkan genteng ya sob ya. Memang ini adalah ikonik ciri khas dari cungkup di pemakaman sobat, yang untuk menempatkan keranda mayat sob. Ini nampak makam yang eksotis, natural ya sobat ya. Karena makam di depan kita ini berupa gundukan tanah saja, dan di sini sudah ditumbuhi sama ini ya, sama semak-semak dan rumput-rumput sobat. Dan tuh di areal pemakaman ini saya nampak melihat ada 3 cungkup ya sob ya. Cungkup makam yang satu itu depan itu sob ya, yang kedua di atas sana itu, dan keempat yang ketiga itu yang di pojok sana itu sob. Ini cungkup yang ke-1 ya sob ya. Ini kelihatan cungkupnya juga identik dengan mode Jawa ya sob ya, makam Jawa. Ayo coba kita tengok di dalamnya. Wah, makamnya ini sangat eksotis ya sobat ya. Hanya berupa gundukan saja, bahkan tidak terlihat ya nisannya, atau sudah tidak nampak nisannya sobat ya. Biasanya sih kalau ada gundukan seperti itu apa ya, hewan seperti rayap gitu ya sob ya, menggunduk-gunduk atau semut ya. Oke lah, ayo coba kita tengok yang makam lainnya sob. Nah, ini kita ketemu nisan ya sob ya. Nisan ini terbuat dari batu alam, dan nampak ya itu ada goresan apa namanya, seperti diukir sob. Ada ukirannya itu. Dan biasanya nisan seperti ini itu nisan tua ya sobat ya. Tapi di sini kelihatannya enggak nampak tulisannya sob. Ini gundukan, dan kemudian enggak ada nisan yang satunya, enggak ada sob. Hanya ada satu nisan ini aja sob. Dan yang ini kita ketemu yang kategori unik ya sobat ya. Karena makam ini cenderung panjang sobat ukurannya. Jadi gundukannya ya ini eksotis karena berupa gundukan aja, dan nisannya itu nampak dari pohon ini ya, pohon kamboja ini nampaknya. Cuma ukurannya ini panjang. Ini kurang lebih kalau 3 meter ada sobat. Ya unik nih, saya kurang tahu kenapa kok bentuknya panjang. Nggak tahu ini untuk satu jenazah atau ada 2 jenazah, kurang paham saya sob. Unik kalau ini sob.
Ini ada sandal jepit ya sobat ya, sepasang sandal jepit, mungkin punyanya penziarah yang ketinggalan ya sobat ya. Dan di sampingnya itu ada makam yang menurut saya itu nisannya nisan lama sobat. Ini nisan kuno nih, dari batu alam, dan nampak ada guratan ukiran ya sobat ya. Nah untuk nisan satunya itu juga sama, itu batu alam. Ini ada pohon sakral ya sobat ya. Saya kurang tahu pohon ini lurus ke atas, jenisnya pohon apa saya kurang paham ya sobat ya. Ya kita namakan aja pohon sakral sobat ya, karena berada di tempat yang sakral sobat ya. Wah, di pohon ini nampak ya, kalau ini habis terbakar atau dibakar ya sobat ya. Karena bolong ini, bagian bawahnya ini, bawah pohon sakral ini lubang ini. Dan ini nampak bekas terbakar sobat ya. Wah, ini kalau dibiarin bisa tumbang ini. Oke deh, kita akan nyoba lihat yang ada cungkupnya itu sob. Untuk cungkup makam yang di depan kita ini sob ya, nampak kalau kayunya ini masih baru sob, karena catnya ini juga kelihatan baru. Dan untuk tiangnya di cungkup ini juga baru ya sob ya. Tuh gentengnya juga nampak juga genteng baru sobat ya. Di bawahnya ini nampak ada cangkul ya, cangkul sama ikrak untuk sampah ini sob. Mungkin disediakan para peziarah untuk membersihkan areal kuburan ini sob. Nah, coba kita tengok di dalam cungkup makam ini sob. Nah di dalam cungkup makam ini ada tumbuhan ini ya sob ya, kemboja ya. Memang pohon kemboja ini bunganya adalah parfum alami ya sob ya, dan itu lumrah kalau ada di kuburan itu sob. Baik, coba kita tengok itu di belakangnya itu ada pohon sakral lagi sob. Nah itu adalah pohon sakralnya sob ya, nampak gede. Kalau nggak salah ini jenis pohon randu sobat. Kelihatan kalau ini randu yang tua ya sob ya, karena bentuk batangnya sudah meronta-ronta gitu sob. Ini untuk sampai saat ini ya sobat ya, saya tidak merasakan yang aneh-aneh di sini sob ya. Tapi justru saya merasa merinding tuh ketika melihat pohon yang bolong barusan itu sob. Coba ya kita tengok lagi. Nah saya mendekati pohon ini kok saya merasa merinding ini sob. Ya selain nampak bolong karena bekas terbakar ini ya sob ya, pohon ini gede ini, mudah-mudahan tidak tumbang nih sob. Itu areal ini saya merasa merinding di tempat ini sob, di dekat pohon ini sob. Ayo kita tengok makam yang lainnya ya sob ya. Dan ini kita nampak ya, makam ada sajadahnya sobat ya. Itu yang di depan sana itu juga ada sajadah ya sobat ya. Ini kelihatannya seperti ini adalah kearifan budaya, kearifan lokal ya sob ya. Ini saya sering melihat ada makam yang nampak ada sajadahnya seperti ini sob ya. Oke sob, kita akan coba melihat cungkup yang satunya itu sob. Ini sobat ya, cungkup yang nomor 3 atau yang terakhir ya sob ya. Mohon maaf nampaknya cungkupnya ini karena dimakan waktu ya sob ya, sehingga nampak agak miring ya sob ya, dan nampak rapuh ini. Ayo kita tengok di dalamnya sob. Ya itu nampak ya, hanya berupa gundukan kayu dan di situ sama gundukan tanah sobat ya. Beberapa kayu sama gundukan tanah sob.
Itu ada sajadah juga. Oh, maaf, itu sarung sobat. Itu kain sarung, bukan sajadah sob. Dan ini ada bekas lampu ya, tempat lampu yang sudah jatuh itu nampaknya sob. Dan kelihatan ya semaknya sudah tinggi-tinggi ya sob ya. Biasanya gini ini karena mungkin keluarganya yang bisa jadi ada di kota lain, tempatnya jauh, sehingga belum sempat untuk menengok makam ini ya sob ya. Itu ada dingklek ya, kursi kecil yang disandarkan di cungkup ini sob. Mestinya kalau ada kursi kecil ini sob, dingklek gini ini biasanya menyiapkan untuk para peziarah yang mau berdoa di sini sob. Tapi kok nampak ya semaknya sudah mulai panjang ya sobat ya. Dan di sini atap gentengnya dari cungkup ini nampak genteng lama ya sob ya. Ini ya sob ya, kalau kita itu melihat kuburan sob ya, itu mengingatkan kita akan kematian ya sob ya. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu sob, gunakan sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya ya sob ya. Nah, kita ketemu makam yang di desanya itu ada properti seperti pikulan ya sobat ya, tapi nampaknya karena faktor dimakan waktu ya sob ya, sehingga pikulannya itu nampak kalau sudah rapuh ya sob ya. Dan makam ini semak-semaknya sudah tinggi ya sob ya, yaitu mungkin keluarganya belum sempat kesini ya sob ya, karena faktor kesibukan atau faktor tempatnya yang jauh ya sob ya, sehingga belum sempat untuk berkunjung ke makam ini sob. Ya, kalau ini kelihatan ya, ini makam yang terawat sobat ya. Nampak di sini terbuat dari keramik ya sob ya. Ini kelihatannya keramik mahal ini sob. Keren. Memang kuburan tuh kalau ada keramiknya tuh nampak cenderung bersih ya sobat ya. Baik sobat ya, saya kira demikian explore makam di areal sini. Oh maaf sobat, ada satu lagi yang sebetulnya tadi waktu kita datang itu sob ya, ada yang unik sobat, karena ada satu makam tuh bukan berada di areal sini sob, tapi ada menyendiri di tempat kita masuk tadi sob. Ya saya baru ingat ya sob ya, itu akan saya liput belakangan. Ayo kita menuju ke makam yang cuma satu makam kelihatannya sob. Yuk kita ke sana sob. Ini yang saya maksud ya sobatnya, makam ini sendirian di sini sob. Karena tadi kita itu explore yang pemakaman tuh yang warna hijau di agak ketinggian itu ya sob ya. Areal pemakamannya di tempat depan itu, dan yang unik menurut saya ada satu makam sobat yang letaknya sendirian di sini sob. Makam ini dilindungi sama cungkup ya sob ya, berpagar, dan nampaknya cungkupnya ini sudah lama ya sob ya. Ayo coba kita dekati makamnya sob. Nah itu makamnya sob ya, nampak di nisannya itu tidak ada identitasnya ya sobat ya. Jadi makam ini termasuk makam yang ikonik ya sob ya, karena ada nisannya, dan meskipun di bawahnya itu berupa gundukan tanah ya sob ya. Itu di sampingnya nampak ada gentong air ya sob ya. Saya kurang tahu itu untuk ziarah yang menyirami makam ini atau untuk gentong untuk penyiraman sawah, itu saya kurang paham ya sob ya. Baik sobat ya, saya kira demikian explore areal pemakaman di tempat ini sob. Dan seperti tadi yang kita lihat tadi ya sob ya, saya untuk melalui makam-makam ini sama sekali tidak merasa yang aneh-aneh atau merinding. Justru saya merindingnya itu ketika melihat pohon yang berlubang tadi ya sobat ya. Baik sobat ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.